AFC asuhan Kas Ardadi. Ya, kita lihat bagaimana di lini belakang tetap menjadi andalan. Bagaimana Jamie Coyne menggeser Nova Arianto. Duet dengan Thierry Gattuso. Luar biasa. Ini palang pintu yang akan sulit ditembus oleh anak-anak Medan kali ini tampaknya. Dan dia tim tamu PSMS Medan asuhan caretaker manager Suharto. Ya, sebaliknya Osa Saha tetap menjadi andalan dari Ayam Kinantan yang didukung oleh Natasha Shin Yun Jun dan Zulkarnain di lini tengah. Cukup menarik untuk melihat Lady Utomo ditempatkan sebagai dan mitra sepak bola dia kick off derby Sumatera sudah dilangsungkan. Partai yang menjanjikan banyak gol dengan persaingan yang sangat panas di atas lapangan. Sudah berlangsung sebuah trupas kali ini langsung diberikan pada Osas Marful Saha. Percobaan pertama menunjukkan bahwa PSMS Medan tidak takut Bang Berry. Ya, seperti dijanjikan manajer tim tadi. Dan memang karakter Medan yang selalu mengandalkan keberanian dan keunggulan fisik ini yang harus diwaspadai oleh tim tuan rumah. Sriwijaya AFC melalui kaki Ponario kali ini berikan bola pada Firman Utina. Sebuah serangan coba dirangkai dari lini paling mengancam tim Sriwijaya AFC tentunya. Ruang tadi dari jarak cukup jauh belum bisa mengancam gawang dari Edi Kurnia. Gawang yang memiliki gayaan ortodoks, Edi Kurnia nampaknya membuang bola karena melihat adanya masalah. Bola nampaknya pressure bola yang kurang pas sehingga harus diganti. Ya, betul. Pemain-pemain profesional sedikit saja bola tekanan bola ini akan terasa betul di kaki mereka. Dan kita lihat wasit Soeharto juga belum puas dengan pressure bola yang ada di Stadion Jakabaring. Dan akhirnya nampaknya terpilihlah bola yang pas untuk melanjutkannya pertandingan babak pertama yang terhenti sementara ini. Lempar ke dalam Hilton Morera. Berikan bola fair play kembali kepada Edi Kurnia. Atmosfer yang begitu panas dan begitu megahkan berada di Stadion Jakabaring tentunya untuk menyaksikan duel yang sangat menarik pada malam hari ini. Mahia di Pangkabean bagi Sriwijaya AFC melalui sisi sebelah kanan pertahanan PSMS Medan. Sebuah trupas yang sangat terukur kali ini. Ancaman diberikan melalui Hilton Morera. Terlepas kick ke Yamagams. Langsung mengancam dan sebuah blocking penting nampaknya terjadi di lini pertahanan oleh Sasa Zecevic dan juga Edi Kurnia. Ya, kita lihat bagaimana makin solidnya duet Hilton dan Gam. Ya, kita lihat bagaimana dalam sekian detik dicolong bola oleh Sasa. Luar biasa penyelamatan yang dilakukan oleh bek asal Serbia ini. Tackling yang sangat penting dilakukan oleh Sasa Zecevic mengamankan line pertahanan dari PSMS Medan. Kembali tekanan dari sepak pojok kali ini lebih dekat kepada Sasa Zecevic yang kembali menjadi momok yang sangat menakutkan bagi lini penyerangan dari tim Sriwijaya AFC. Kembali sepak pojok. Beberapa target sudah berdiri tepat di depan gawang Edi Kurnia dan Jamie Coyne juga berada di sana. Kifka Bagam tentunya sebuah objek yang sangat menarik untuk dilokasikan dengan bola kiriman dari Firman Utina. Ada juga Hilton Morera di sana. Heading yang cukup berbahaya dari Thierry Gattuso tadi. Belum bisa menyulitkan Edi Kurnia di gawang PSMS Medan. Ya, ketika semua bomber atau striker dari Sriwijaya di marking di kotak penalti, Gattuso datang menyambut bola. Sayang heading yang dia lepaskan masih jauh di atas Mister Edi Kurnia. Kembali heading dimenangkan oleh Jamie Coyne. Center back baru Sriwijaya FC asal Australia. Terlepas seorang Kifka Bagams berusaha kontrol dengan kepala dengan sangat baik. Kifka Bagams membuka keunggulan bagi Sriwijaya FC dengan sebuah gol yang sangat fantastis. Jeger tim tuan rumah Sriwijaya unggul 1-0. Ya, kita lihat bagaimana Gam dengan timing yang tepat membobol perangkap offset yang dibuat oleh anak-anak Ayam Kinantan. Luar biasa, hanya dalam beberapa menit ya tim tuan rumah sudah unggul lewat gol pemain berusia 39 tahun ini, Adi. Luar biasa. Berarti dia sekarang semakin jauh 2 gol di atas Bambang Pamungkas dengan 16 gol. Kontrol
mengontrol dengan kepala yang begitu sempurna. 2 kali dia mengontrol dengan kepala dan langsung melepaskan chip yang tidak bisa dibendung oleh Edi Kurnia. Langsung merobek jala dari tim PSMS Medan. Kita lihat luar biasa. Gol yang sangat indah. Sebuah usaha yang tidak mudah, Bung Bari, ditekan oleh 2 pemain bertahan yang walaupun sudah tertinggal, masih juga penjaga gawang Edi Kurnia menjadi seorang yang sangat menakutkan di gawang, dan dengan ketenangan seorang Keith Kayamagams membuat Sriwijaya unggul. Dan inilah dia start idaman dari Kashar tadi. Ya, luar biasa. Fisik atau kecepatan pemain berusia 39 tahun ini. Dua kali bagi PSMS Medan dari jarak jauh tadi, sebuah tembakan sebagai respons dari tim tamu, dilepaskan nampaknya oleh Nasya Ceh. Belum bisa menyulitkan Ferry Rotinsulu. Gol ke-16 bagi Keith Kayamagams tentunya semakin mengokohkan dirinya di jajaran top skor sementara sebagai pemimpin top skor Indonesia Super League. Kembali sebuah through pass. Kali ini terbaca. Anton Samba. Zulkarnain melebar kali ini kepada Rahmat. Rahmat berikan kepada Shin Hyun Jun. Umpan jauh ke depan, Anton Samba tidak jelas tadi dan sangat mudah bagi Ferry Rotinsulu menangkap bola di kotak penalti Sriwijaya FC. Kreasi coba dibangun lagi oleh lini tengah Sriwijaya FC kali ini. Firman Utina dapat antisipasi dengan baik oleh Rahmat tadi. Ramadan Saputra kali ini. Anton Samba coba langsung melakukan respons setelah tertinggal. Gol yang sangat cantik dari Keith Kayamagams tadi. Osas Marvelous Saha tidak bisa melepaskan diri dari kawalan Lim Junsik tentunya. Lempar ke dalam bagi tim tamu PSMS Medan yang nampaknya cukup terkejut dengan gol tadi. Ya, kita lihat bagaimana karakter main tim tuan rumah Sriwijaya. Mereka tidak bermain atau mengimbangi permainan keras PSMS, namun bermain dengan strategi yang bagus, ketenangan yang luar biasa, kematangan tim calon juara. Ya. Shin Hyun Jun di bawah tekanan tadi dari Ridwan. Masih cukup sulit bagi seorang Shin Hyun Jun untuk menyelesaikan diri dengan gaya permainan tim PSMS Medan setelah pindah pada putaran kedua ini dari Delta Sidoarjo menuju kota Medan. Menjadi salah satu punggawa yang diharapkan dapat menggantikan peran dari seorang Kim Kyun Oh. Dan kembali pressure bola yang menjadi masalah. Tentu yang menjadi perhatian bagi pihak penanggung jawab stadion. Sudah 2 bola yang tidak up to standar. Iya, dan ini akan menjadi catatan buat Panpel tentunya, karena ini sangat mengganggu dalam pertandingan sebesar ini. Dan tembakan langsung tadi coba dilepaskan. Masih lagi-lagi meninggi di atas gawang Ferry Rotinsulu dari Zulkarnain. Sebuah pemandangan baru bagi para pecinta PSMS Medan tentunya untuk melihat Zulkarnain memegang ban kapten. Walaupun di lapangan terdapat seorang Novi Handriawan dan juga Sasa Zecevic. Ya, sebelumnya Novi yang selalu menjadi kapten. Ya. Hilton Morera. Tampaknya bola sudah meninggalkan lapangan. Hilton Morera pencipta satu-satunya gol ke gawang Mitra Kukar kala itu. Dalam partai yang berlangsung di akhir pekan lalu di Stadion Aji Imbut ketika Sriwijaya FC mampu menang dengan skor 0-1. Melanjutkan kemenangan mereka atas Delta Sidoarjo juga dalam partai away dengan skor 0-1 dan dilanjutkan dengan kemenangan lagi atas Persisam Samarinda juga dengan skor yang sama 0-1. Tentunya menunjukkan sebuah karakter dari tim calon juara, Bang Bari. 3 laga away dengan poin 9 yang sangat sempurna. Ya. Dalam partai yang dimana mereka tidak tampil dengan gaya ekspansif dan tampil tidak dalam penampilan terbaik, namun dapat meraih 3 poin untuk menjadi kunci. Kembali pergerakan dari Keith Kayamagams. Nampaknya offside terlebih dahulu. Keith Kayamagams menerima umpan dari Emre Tuan tadi nampaknya. Ya, tampaknya memang lini belakang Medan harus benar-benar mengantisipasi kecepatan pergerakan seorang Gam. Kita tahu bahwa dalam posisi yang beberapa detik ini jelas-jelas sebenarnya
kita lihat bagaimana sebenarnya tidak dalam posisi Ya, offside. betul sekali. Namun AW1 berpendapat lain, tapi menurut saya memang ada yang harus diperhatikan oleh lini belakang Medan. Ya. Bagaimana rapuhnya flat 4 pemain di lini belakang. Dan tidak hadirnya seorang Denny Ruma juga merubah keseimbangan lini pertahanan dari PSMS Medan yang lagi-lagi tidak dapat menampilkan pemain-pemain terbaik mereka dengan selalu absennya 1 atau 2 pemain lini pertahanan. Ya. Kita lihat karakter khas dari Kasar tadi yang tidak puas dengan keunggulan 1-0. Masih menggeleng-gelengkan kepalanya di sideline yang selalu mengawasi pergerakan para pemainnya. Pelanggaran nampaknya dilihat oleh wasit Soeharto. Ya, tampaknya gol cepat tadi memang sedikit menurunkan kepercayaan diri anak-anak Medan. Ya. Dan ini bisa sangat berbahaya buat tim AYM Kinantan ini. Free kick akan dihadapi oleh Firman Utina dengan 4 target yang sudah berpatroli di depan kotak penalti dari Edi Kurnia. Ada Keith Kayamba Gams di sana dan juga Thierry Gattusi. Umpan ditujukan kepada Hilton Morera di posisi far post kali ini, dikawal ketat oleh Ledi Utomo. Masih Hilton Morera dan nampaknya tidak ada opsi lain bagi Ledi selain mengamankan bola menuju sepak pojok bagi Sriwijaya FC. Caretaker manajer Soeharto mengatakan bahwa salah satu ancaman yang paling nyata bagi lini pertahanan adalah pergerakan liar dari Hilton Morera yang nampaknya terbukti di pembukaan 11 menit pertama. Begitu berperan aktif dalam setiap penyerangan tim Sriwijaya FC kembali. Sebuah tekanan melalui sepak pojok kali ini Firman Utina. Variasi yang cukup menarik menuju center dari kotak D tadi. Mahyadi Panggabean. Sriwijaya FC dengan begitu banyak senjata yang mereka miliki coba membangun serangan tadi terpotong. Kesempatan kali ini bagi Ayam Kinantan, Nasya Ceh. Pas yang ditujukan kepada Osas Marful Saha tadi maksudnya. Kehilangan keseimbangan di momen yang sangat krusial. Pemain asal Nigeria ini. Kembali Mahyadi Panggabean. Umpan jauh kali ini menjadi opsi seorang Mahyadi. Melihat pergerakan dari Hilton Morera. Shielding yang sangat menawan kita lihat. Respons yang tidak perlu dari Sasa Zečević. Respons yang sangat tidak perlu ketika dia sudah mendapatkan keuntungan tadi. Ya, tindakan bodoh rasanya yang dilakukan oleh Sasa. Apapun itu, dia tidak punya alasan untuk melakukan itu. Harus menjaga kesabaran tentunya. Pemain asal Serbia yang sudah sangat penting perannya bagi lini pertahanan PSMS Medan. Ya, sebuah keputusan yang sangat tepat dari Soeharto. Memberikan kartu kuning kepada 2 pemain yang terlibat dalam pertikaian tadi. Shielding yang sudah sangat baik dari Sasa. Memang terjadi sebuah sepakan tadi, namun nampaknya tidak perlu terjadi sebuah respons yang reaktif seperti ini dari Sasa Zečević. Karena bola sudah menjadi milik PSMS Medan. Betul. Artinya justru sia-sia dia marah karena sudah advantage. Keuntungan untuk dia. Wasit sudah menyatakan pelanggaran untuk PSMS Medan. Tembakan bebas bagi PSMS Medan akan dilakukan oleh penjaga gawang Edi Kurnia. Konfirmasi kartu kuning bagi Hilton Morera. Kembali umpan jauh yang tidak terukur tadi. Possession berpindah bagi Sriwijaya FC kali ini. Belum terlihat peran seorang Nasya Ceh, mantan pemain nasional Slovenia. Ya, padahal mantan pemain klub Brugge ini sangat diharapkan untuk membantu lini tengah dari PSMS Medan. Kembali sebuah pelanggaran dilihat oleh wasit Soeharto dilakukan terhadap Ledi Utomo oleh Hilton Morera. Umpan jauh ke depan kali ini. Osas Marful Saha, Nasya Ceh. Tembakan langsung tadi. Sempat merepotkan Ferry Rotin Sulu. Dan lelah Bang Beri, senjata yang dimiliki oleh Nasya Ceh. Tembakan-tembakan jarak jauh yang sangat terukur. Ya, betul. Dengan kehadiran 2 back Jamie Coyne dan Thierry Gattusi, tampaknya memang mata saya lebih memilih menembak dari luar kotak penalti dan itu salah satu keputusan yang tepat. 2
Luar biasa pergerakan dari Firman Utina tadi, coba melewati kawalan dari dua pemain PSMS Medan termasuk Ledi dan juga Anton Samba. Firman Utina, pemain yang nampaknya menemukan kembali formnya pada musim ini. Sebuah square pass kali ini kepada Supardi. Belum banyak melakukan gerakan-gerakan overlap Supardi. Kanan dari kaki Supardi berikan kepada Firman Utina dengan bola memantul tadi. Cukup sulit dikontrol oleh Firman Utina. Kembali datang sebuah serangan dari lini pertahanan langsung membantu Mahyadi Panggabean. Hilton Moreira sangat baik melepaskan diri dari Ledi Utomo. Dan tidak ada opsi selain menarik seorang Hilton Moreira tadi setelah dilewati dengan sangat mudah oleh pemain asal Brazil ini, Ledi Utomo. Ya, beruntung masih di luar kotak penalti. Ya. Ceritanya kan lain jika sedikit saja berada dalam kotak penalti. Tidak hanya hukuman penalti bisa mengundang kartu merah. Pekerjaan tidak mudah bagi pemain yang biasa diturunkan sebagai center back untuk berpindah posisi menjadi wing back kanan untuk menghalang laju pemain yang sangat brilian Hilton Moreira. Memiliki kecepatan, dribbling yang sangat baik dan juga umpan-umpan yang akurat menuju Keith Kayambagams. Kembali sebuah set piece harus dihadapi oleh tim PSMS Medan. Sangat fokus kita lihat Firman Utina. Mungkin akan mencuri dengan menuju sebuah tiang dekat. Firman Utina lepas tadi Thierry Gattuso. Sayang sekali tidak bisa mengkonversi sebuah gol dari posisi yang cukup terbuka tadi. Iya, padahal bagaimana luar biasanya kita lihat umpan dari seorang Firman Utina yang mengarah tepat ke kepala Thierry Gattuso. Sayang terlambat atau timing yang kurang tepat saat meloncat untuk melakukan heading. Belum bisa menambah keunggulan bagi tim tuan rumah Sriwijaya FC. Yang sepanjang 16 menit pertama ini benar-benar menyuguhkan penampilan yang sangat luar biasa menjadi trademark mereka. Tampil lepas dan selalu menyerang. Firman Utina kembali sebuah kontrol yang sangat manis. Namun sayang umpan terlalu panjang ditujukan kepada Keith Kayambagams tadi. Supardi. Kembali umpan tadi ditujukan kepada Ridwan. Mendapatkan kawalan ketat dari Rahmat. Supardi dan Ridwan, dua duet di sisi sebelah kanan yang menjadi kunci penyerangan dari Sriwijaya FC sejauh ini. Dan Supardi pemain Sriwijaya yang paling mengenal karakter PSMS Medan karena pernah cukup lama bermain di tim itu. Ponario Astaman luar biasa tadi, sebuah umpan dengan kaki luar. Coba diberikan kepada Keith Kayambagams yang lagi-lagi dalam posisi offside terlebih dahulu. Ya, agak sedikit kebingungan Gam karena bagaimana mungkin offside dia tidak mendapat bola. Luar biasa, kembali sebuah umpan dan ada sebuah tarikan tadi walaupun minimal terjadi di kotak penalti. Hilton nampak tidak protes. Ya, karena memang terjadi duel yang sulit dihindari, bukan kesengajaan untuk menjatuhkan Hilton. Pressure yang begitu luar biasa ditujukan oleh para pemain Sriwijaya FC. Selalu menekan lini pertahanan PSMS Medan. Sangat sulit bagi Novi Handriawan dan juga Sasa Zecevic untuk memberikan bola keluar dari daerah pertahanan mereka sendiri. Ramadan Saputra kurang cermat tadi. Ridwan lagi-lagi kecepatan yang dimiliki oleh Sriwijaya FC menjadi kunci dalam tiap serangan mereka. Sayang sekali kontrol yang kurang baik tadi dari Ridwan. Ya, miscontrol. Bentur Nasic ya. Ya, tampaknya 4 pemain belakang Medan di 18 menit pertama ini cukup kocar-kacir dengan pergerakan-pergerakan lini tengah dan lini depan Sriwijaya yang sangat terorganisir dengan baik. Lempar ke dalam pada Keith Kayambagams. Hampir saja dapat melepaskan diri dari Rahmat dan melepaskan umpan tadi. Butuh recovery yang sangat baik dari pemain yang satu ini untuk menutup pergerakan Keith Kayambagams, sang top scorer sementara Indonesia Super League. Sepak pojok yang menjadi makanan bagi Firman Utina. Jamie Coyne juga berada di kotak penalti. Baik sekali tadi pencegahan dari Anton Sama dan sebuah volley dilepaskan oleh Lim Junsik dan nampaknya Firman Utina dalam posisi offside terlebih dahulu. Ya, keputusan yang tepat. Karena saat bola ditendang, Firman sangat jauh berada di area offside.
Pada pertemuan pertama di Stadion Teladan, anak-anak PSMS Medan mampu menahan Sriwijaya FC dengan skor imbang 1-1 hingga akhir pertandingan. Dan kala itu yang menjadi kunci adalah baiknya kerjasama di lini tengah dari para pemain PSMS Medan untuk menghalang kreativitas dari tim Sriwijaya FC. Dan pada malam hari ini sama sekali tidak terlihat. Ya, ketika di Medan mereka mampu dengan baik mematikan pergerakan Ponario dan Firman Utina. Ini yang membuat skor imbang 0-0 kala itu. Dan gol cepat tadi memang membuyarkan konsentrasi mereka untuk melakukan hal serupa. Ya. Asya Cech berikan umpan langsung yang mudah terbaca oleh Jamie Coyne tadi. Ridwan Ramadan Saputra coba mengejar bola, masih dikuasai anak PSMS Medan kali ini. Shin Hyun Jun. Dan nampaknya sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Sasa Zecevic terhadap Jerry Gattuso. Terjadi celah di sana yang bisa dieksploitasi oleh Keith Kayama-Gams. Beruntung Novi Hardiawan memenangkan duel udara tadi. Tidak hadirnya Wawan Widiantoro dan Denny Rumba menjadi kendala tersendiri bagi lini pertahanan PSMS Medan yang sampai menit ke-21 tertinggal dengan skor tipis 1-0. Gol diciptakan tadi oleh Keith Kayama-Gams. Sebuah pelanggaran baru terjadi oleh Mahyadi Panggabean, pemain yang juga lama memperkuat PSMS Medan bersama dengan Supardi. Ya, bahkan nama Mayadi melesat berkat penampilan yang sangat luar biasa ketika dia memperkuat tim Ayam Kinantan ini. Ya. Oh, salah kontrol dan Osas Marvel usaha. Sebuah tembakan langsung yang lagi-lagi masih menipis di atas gawang Ferry Rutinsulu, dilepaskan oleh Osas Marvel usaha. Ya, kita lihat bagaimana kecewanya Coach Soeharto tadi. Ini peluang yang sangat bagus sebenarnya buat striker asal Nigeria ini. Berdiri bebas melakukan tembakan volley namun Ya. masih di atas Mister Ferry Rutinsulu. Ponario Astaman. Kembali sebuah pelanggaran dari Lady Utomo. Ya, keputusan Soeharto untuk mendorong Lady ke posisi wingback kanan tampaknya memang dikhususkan untuk mematikan pergerakan Hilton. Namun tindakan yang dilakukan Lady justru banyak berbahaya buat Ya. lini belakang PSMS itu sendiri. Kembali berdua kita lihat Sasa Zecevic dengan Keith Kayama-Gams. Ponario kali ini melebar kepada Firman Utina. Lim Junsik tidak bisa mencari pergerakan dari Keith Kayama-Gams tadi. Umpan dari Lim Junsik. Coba lebih berhati-hati para pemain PSMS Medan. Tidak ingin lagi terjadi kecolongan gol kedua yang bisa semakin menyulitkan kiprah mereka pada malam hari ini. Reaksi dari bench Sriwijaya FC yang nampaknya masih belum puas dengan hanya unggul 1 gol. Ramadan Saputra, Asya Cech coba membongkar pertahanan Sriwijaya FC melalui wing sebelah kanan. Sentuhan terakhir nampaknya oleh Ridwan tadi. Shin Hyun Jun tidak bisa melewati kawalan dua pemain dan tercuri oleh Ponario Astaman yang langsung memimpin serangan balik bagi Sriwijaya FC kali ini. Dan nampaknya lagi-lagi harus dihentikan secara ilegal oleh Sasa Zecevic. Ya, temperamen yang kurang begitu bagus kembali Ya. diperlihatkan Sasa. Jelas melakukan pelanggaran dengan menahan pakai tangan namun masih melakukan protes dan itu bisa justru menghilangkan konsentrasi dia untuk lebih alert dalam mengawasi lini belakang. Jamie Coyne yang pernah memperkuat West Ham United dan juga ADO Den Haag berkancah di Liga-Liga Eropa sebelum kembali menuju Perth Glory dan juga Sydney FC. Dan sekarang menjadi bintang baru, bintang idola di Sumatera Selatan khususnya kota Palembang berkat penampilan luar biasa di 3 laga away. Kalaupun ada sedikit kelemahan dari tim Sriwijaya FC, nampaknya manajemen sudah mengantisipasi dengan baik dengan signing seorang Jamie Coyne. Dan terbukti di 3 penampilan pertamanya mampu menjaga clean sheet pada partai penting, partai-partai away. Ya, pembelian terbaik tim Sriwijaya di putaran kedua ini rasanya memang harus kita akui adalah pembelian Jamie Coyne dari Sydney.
Nasya Cech kali ini umpan kaki luar ditujukan kepada Osas Marfulusaha. Harus berduel dengan Thierry Gattuso tadi. Kemenangan yang cukup jarang terjadi di Stadion Jakabaring di mana PSMS Medan mendapatkan sepak pojok. Tentunya harus dimanfaatkan dengan baik peluang yang cukup baik ini. 4 pemain mengisi kotak penalti Sriwijaya FC, ada Osas Marfus dan juga Ramadan Saputra. Dapat diamankan oleh Jamie Coyne tadi. Belum berakhir, Nasya Cech kali ini menuju tiang jauh. Osas Marfulusaha, clearance yang sangat baik dari Thierry Gattuso. Rahmat sangat sulit untuk melewati Gattuso, kita lihat. Ya, bagaimana luar biasanya blok dan steal yang dilakukan oleh seorang Gattuso, back asal Kamerun. Anton Samba, salah umpan tadi Rahmat lebih dekat pada Gattuso. Kembali sebuah serangan oleh pemain instrumental Ponario Astaman, sangat baik kita lihat akurasi passing dari Ponario melepaskan seorang Hilton Morera memasuki kotak penalti dari PSMS Medan. Hilton Morera sebuah cutback tadi masih dapat diantisipasi dengan baik oleh Sasa Zečević. Dan kita lihat Bang Bari, setiap Hilton masuk menuju daerah berbahaya dari PSMS Medan selalu membuat peluang-peluang yang berbahaya di depan gawang Edi Kurnia. Ya, dan tidak hanya itu, kita lihat bagaimana kejelian seorang Hilton berpindah ke kiri, ke kanan yang membuat Ledi Utomo selalu mengikuti dia kemanapun, tapi tetap tidak mampu untuk mematikan pergerakan penyerang asal Brasil ini. Dimanapun dia bermain, Hilton Morera selalu memberikan penampilan 120% bagi tim yang dia bela, baik di Delta Sidoarjo maupun Persib Bandung. Dan cedera panjang yang dia alami membuat dia harus berpindah dari Persib menuju Sriwijaya FC, namun memberikan penampilan yang sangat mengejutkan di musim ini. Ya, dan ada perubahan yang sangat signifikan dari karakter Hilton. Kita lihat, kita kenal bagaimana temperamental yang sangat kurang terpuji kerap diperlihatkan ketika dia membela Deltras dan Persib. Ya. Justru di Palembang dia semakin matang dan ini sangat menguntungkan buat tim Laskar Wongkito ini. Betul sekali. Dan 13 gol menjadi bukti luar biasanya penampilan Hilton Morera pada musim ini. Dan kembali ancaman dari kaki Firman Utina kali ini. Jamie Coyne, terlepas ke mulut di depan gawang dan Keith Gams tadi hampir saja memanfaatkan peluang yang terjadi tepat di depan gawang Edi Kurnia. Ya, berbahaya tadi, nyaris saja kaki Gam mengenai kepala Edi Kurnia. Dan bisa saja terulang ketika Edi Kurnia pingsan ketika menghadapi Persija. Betul. Kena kaki dari Kwong-sik. Duel udara dimenangkan oleh Jamie tadi, membuat kemelut tepat di depan gawang Edi Kurnia beruntung dengan cepat menyergap bola tadi ketika Novi Handriawan gagal mengantisipasi peluang yang terjadi. Ya, Cukup keras tadi pelanggaran dari Ponario di sisi lapangan yang sebenarnya tidak mengancam lini pertahanan Sriwijaya FC. Sebuah pelanggaran terjadi. Pemain yang juga menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pemain terbaik Indonesia, Ponario Astaman, yang seakan menemukan kembali performa terbaiknya di Sriwijaya FC. ya betul, dan kematangan yang sangat luar biasa dari holding midfield ini. Umpan dari Nasya Cech terlepas, Osas Marfulusaha. Kembali peluang yang terbuka untuk membalas ketertinggalan diraih oleh Osas Marvelous. Namun lagi-lagi sangat brilian pembacaan ancaman dari Ferry Rotinsulu. Ya, kita lihat bagaimana walau dalam keadaan terus tertekan, namun anak-anak Medan selalu mampu mencuri kesempatan untuk melakukan counter attack yang sangat bagus. Harus waspada tentunya lini pertahanan Sriwijaya FC agar melihat dengan seksama pergerakan dari Osas Marfulusaha. Pemain yang acap kali dengan seorang diri mampu merobek jala tim lawannya. Kembali peluang kali dari kaki Hilton Morera. Luar biasa penguasaan bola Hilton, menunjukkan skillnya tadi. Coba memberikan umpan menuju Firman Utina, masih dapat diamankan Novi Handriawan. Nasya Cech kali ini PSMS Medan coba membalas dengan sebuah serangan balik cepat dari kaki Sim Hyunjun. Kita lihat sangat rapi defense dari Sriwijaya FC, selalu menutup pergerakan para pemain dari PSMS Medan. Lagi-lagi Thierry Gattuso dengan antisipasi yang sangat cerdas tadi. Supardi, buah tekanan dari Nasya Cech. Exit pass kepada Thierry Gattuso yang langsung melepaskan umpan menuju Keith Gams. Beruntung dapat dimenangkan oleh Novi Handriawan tadi. Ledi Utomo, salah satu titik lemah mungkin bagi PSMS Medan di babak pertama ini, yang mampu diekspos baik oleh Keith Gams, Firman Utina maupun Hilton Morera.
Ya, karena memang tampaknya belum terbiasa Lady berperan sebagai wingback kanan dan konsentrasi dia terlalu ke Hilton. Man to man marking yang mesti bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Hilton nanti. Sebuah dash yang sangat apik ditunjukkan oleh Firman Utina, namun sayang sekali ketika sedikit kualitas diperlukan dari crossing Firman tadi, bola justru melayang tidak sesuai dengan harapan. Di mana ada dua pemain Sriwijaya FC yang sudah siap untuk menerima bola tadi. Salah satu di antaranya adalah Keith Kayamba Gams tentunya. Sudah menciptakan 2 gol dan ini dia rekan-rekan dari Beladas tentunya yang sudah senantiasa selalu setia mendukung tim Sriwijaya FC. Kembali Jamie mengangkat 2 udara, Ponario tadi berebut bola dengan Zulkarnain, datang membantu Shin Hyun Jun. Melebar ke sisi sebelah kiri, Rahmat coba melakukan tekanan dengan sebuah crossing menuju kotak penalti. Dekat kepada Ferry Rotinsulu tadi. Belum terlihat peran dari Zulkarnain yang bergerak nampaknya dari second line menjadi salah satu opsi bagi caretaker manajer Soeharto untuk menopang serangan yang dipimpin oleh Osas Marvel Usaha. Ya, dan memang ini salah satu kelemahan PSMS Medan. Mereka tidak memiliki seorang jenderal di lini tengah yang mampu mengomandoi pergerakan-pergerakan rekan-rekannya. Ini yang membuat sempatnya dipindahkan ban kapten dari Novi ke Zulkarnain dengan harapan bisa menjadi leader di lini tengah yang sampai saat ini belum bisa dengan baik diperlihatkan oleh Zulkarnain. Dan hilangnya seorang In Kyun Oh dan juga Choi Dong Soo mengakibatkan kreativitas sedikit berkurang bagi lini depan PSMS Medan. Nah, Syaceng! Tembakan kencang dengan kaki kiri tadi beruntung masih dapat diselamatkan oleh Ferry Rotinsulu. Kembali sebuah ujian dihadapi oleh lini pertahanan Sriwijaya FC yang sedikit melepaskan dan memberikan peluang kepada Nasya Ceh tadi. Ya, Ferry tampaknya memang harus mengantisipasi walau tidak begitu keras, namun tembakan pemain asal Slovenia ini selalu terarah dengan tepat dan bisa berbahaya buat gawang Laskar Wongkito. Memiliki kualitas dan reputasi selangit Nasya Ceh, membawa klub Bruges menjadi juara. Dan indah dia reaksi dari bench yang masih belum puas tentunya. Dan translator dan juga rekan dari Nasya Ceh tadi juga terlihat di sana. Ya. Kembali ancaman dari luar kotak penalti yang harus diwaspadai oleh Sriwijaya FC tentunya. Kalau tidak mungkin PSMS Medan mampu untuk membalas, hanya tertinggal 1 gol kali ini. Shin Hyun Jun sedikit ruang untuk bergerak dan berkreasi bagi pemain asal Korea Selatan ini, langsung memberikan umpan cepat kepada Nasya Ceh. Kembali ancaman, umpan datar Osas Marvelous mencoba berputar kali ini. Osas Marvelous Usaha masih peluang bagi PSMS Medan. Luar biasa Jamie Coyne kita lihat keluar dari sarangnya dan langsung mengamankan situasi yang cukup mengancam tadi bagi gawang dari Ferry Rotinsulu. Ya, baru saja beberapa momen luar biasa dilihatkan oleh Jamie Coyne. Cukup bebas tadi Hilton dan harus langsung diamankan oleh Sasa Zecevic. Dan nampaknya linesman mengangkat bendera tanda offside bagi Hilton Moreira. Ya, memang ketika Hilton menyambut bola, dia lebih dulu turun untuk menyambut bola dan AW1 mengatakan posisi Hilton sudah offside dan pemain Brasil ini pun tidak melakukan protes. Nasya Ceh coba melakukan penetrasi dari sisi sebelah kanan pertahanan Sriwijaya FC. Mudah diantisipasi oleh Ponario. Ridwan Ramadan Saputra dengan sangat baik tadi membreak serangan dan sebuah umpan terukur Osas Marvel Usaha. Lagi-lagi kecepatan dan juga kejelian seorang Osas Marvel Usaha untuk memanfaatkan sedikitnya peluang yang dimiliki oleh PSMS Medan. Ya, dan memang sebagai lone striker atau striker tunggal, peran itu sebenarnya cukup bagus diperankan oleh Osas Saha. Dan lagi terlepas Hilton Moreira. Sangat baik kita lihat respons dari Edi Kurnia tadi. Membaca ancaman dari Hilton Moreira. Silih berganti, serangan, jual beli terjadi di Stadion Jakabaring. Ini lihat tontonan dari khas Derby Sumatera. Di mana PSMS Medan dengan ciri rap-rapnya nampaknya sudah mulai menemukan permainan mereka. Sempat tertinggal dengan gol cepat. Uji karakter tim Ayam Kinantan ini dan nampaknya respons cukup positif ditunjukkan oleh anak-anak caretaker manajer Soeharto. Namun kita lihat Thierry Gattuso dengan akselerasi yang luar biasa. Keith Kayamba Gams terlepas, Keith Kayamba Gams peluang kali ini Firman Utina. Masih dapat dihalangi tepat di garis gawang tadi. Peluang bagi Sriwijaya FC. Ya, kita lihat bagaimana sebenarnya tidak banyak penyerang Sriwijaya yang naik ke atas, namun sangat efisien dalam memberikan umpan-umpan.
Dua peluang yang cukup mengancam kali ini dan lagi-lagi pergerakan dari Keith Kayambagams mampu diantisipasi kali ini oleh Novi Hendriawan. Shin Hyun Jun. Ya, menarik kita lihat bagaimana kepercayaan diri anak-anak Medan mulai tumbuh dan membuat pertandingan berjalan semakin menarik. Ya, ini dia Edi Kurnia. Kontrol dada dari Keith Kayambagams tadi dan lagi-lagi keluar dengan cepat menyergap bola dan nampaknya Ridwan yang melepaskan tembakan menuju gawang yang masih dapat diselamatkan oleh Rahmat. Nasece. Kredit harus diberikan kepada PSMS Medan tentunya. Sangat mudah bagi PSMS untuk langsung tampil dengan strategi defensif. Setelah tertinggal dengan gol cepat, namun mereka dengan tanpa takut mencoba langsung menjawab ketertinggalan ini dengan tampil terbuka dan menyerang. Ya, dan memang sangat besar peran Ceh sebagai jembatan dari lini belakang ke Osasaha. Ya. Ramadan Saputra. Umpan pendek kepada Nasece di bawah tekanan tadi dari Bonario Astama. Kembali ke belakang Ledi Utomo, nampaknya harus memberikan bola kepada Edi Kurnia. Novi Handriawan jauh ke depan, berdekat kepada Supardi. Salah umpan tadi Anton Samba. Zulkarnain. Udah dibaca tadi oleh Supardi pergerakan Zulkarnain. Ridwan. Oh, beruntung sebuah recovery dari Supardi. Kembali serangan dari Sriwijaya FC, mentah di kaki Rahmat. Oh, sebuah tackling yang cukup keras tadi. Nampaknya dengan kaki terbuka diberikan Rahmat kepada Supardi. Lalu ada sebuah balasan yang tidak perlu terjadi. Tackling pertama dari Rahmat saya pikir yang cukup berbahaya tadi, membuat respons dengan sebuah balasan yang juga tidak perlu sebenarnya. Ya, betul. Artinya bahkan posisi pelanggaran itu sangat jauh dari gawang mana dia Bang Bari dengan kaki terbuka tadi dan langsung dibalas. Retaliasi dari Firman Utina nampaknya. Wasit yang sangat tepat saya pikir memimpin partai kali ini. Suharto memiliki pengalaman segudang dalam derby Sumatera yang jelas merupakan penampilan dengan pertandingan terbuka, kedua tim menyerang dan ciri khas permainan keras harus selalu diantisipasi oleh wasit. Dan peluang kali ini kembali bagi Sriwijaya FC dapat dihalau oleh Sasa Zecevic untuk kesekian kalinya. Shin Hyun Jun, sang kreator bagi PSMS Medan, Nasece menggantikan peran Luis Peña tentunya. Anton Samba, holding midfielder andalan dari tim Ayam Kinantan. Umpan pendek Shin Hyun Jun kepada Novi Handriawan. Rahmat berikan bola kembali kepada Shin Hyun Jun. Ya, selalu bergerak kita lihat Bang betul. Bari di tengah dari PSMS mencoba mencari celah dan mulai berani menguasai bola di area midfield. Ramadan Saputra coba melewati kawalan dari Mahyadi Panggabean. Oh, cukup terlepas kali Zulkarnain. Berikan umpan kepada Nasece, sebuah setup diberikan kepada Rahmat. Tembakan langsung dari Rahmat tadi. Masih menyamping tepat di sisi sebelah kiri gawang dari Ferry Rotinsulu. Ya, kita lihat bagaimana lini belakang Sriwijaya sedikit memberi kelonggaran kepada anak-anak Medan dan ini bisa berbahaya. Rasa percaya diri yang berlebihan bisa berakibat buruk karena berkali-kali pemain-pemain Medan diberikan keleluasaan untuk melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Sangat cermat tadi bola dari Hilton Moreira diberikan kepada Firman Utina yang coba mengembalikan bola kepada seorang Hilton. Lagi-lagi, oh terlepas kali ini Hilton Moreira melewati Edi Kurnia. Masih Hilton Moreira, sayang sekali meninggi ke atas udara tadi. Sebuah tembakan langsung dari Hilton Moreira yang diberikan menuju gawang dari Edi Kurnia yang sudah tidak berada di posisinya. Ya, luar biasa kita lihat bagaimana peluang emas yang sangat bagus dimiliki oleh bomber asal Brasil ini setelah Sasa tadi tergelincir di area kotak penalti. Kesalahan dari back asal Serbia ini melepaskan Hilton Moreira. Tidak ada pelanggaran di situ. Sekali. Memilih opsi untuk melewati Edi Kurnia dengan sangat baik dan juga Ledi Utomo dan tembakan akhir dengan gawang yang sudah terbuka tadi. Sayang sekali Hilton Moreira tidak bisa menambah keunggulan Sriwijaya FC. Hampir saja Hilton menyamai gol Bambang Pamungkas, Ampalbas gol.
Gawang yang sudah terbuka lebar tanpa penjaga gawang. Zulkarnain datang membantu pertahanan PSMS Medan. Rahmat. Di bawah tekanan dari Ridwan kali ini Novi Handriawan. Ponario Astaman. Selalu melihat pergerakan rekannya Ponario Astaman dan langsung memberikan umpan kepada Firman Utina. 1-2 dengan Ponario mencoba melewati dua pemain bertahan dari PSMS Medan tadi. Ponario Astaman beruntung dapat diamankan oleh Ledi Utomo. 40 menit yang berlangsung sangat cepat di hadapan kita, Bang Bari, dengan penampilan yang luar biasa dari kedua kesebelasan, memberikan tontonan yang sangat menarik di akhir pekan bagi mitra sepak bola di rumah tentunya. Ya, walau ketinggalan 0-1, namun secara keseluruhan anak Medan mampu mengimbangi kualitas individu dan kehebatan kolektivitas permainan Sriwijaya. Supardi lempar ke dalam bagi Sriwijaya FC. Ridwan mencoba melewati Zulkarnain, umpan yang lagi-lagi mengancam lini pertahanan PSMS, dapat diselamatkan oleh Ramadan Saputra tadi. Pemain yang di 6 pertandingan terakhir dirubah perannya menjadi gelandang bertahan oleh caretaker manajer Soeharto. Sebuah flick on header dari Keith Kayamba tadi. Tidak ada satupun pemain Sriwijaya FC yang berjudi tadi mengisi posisi tepat di depan penjaga gawang Edi Kurnia. Ramadan Saputra jauh ke depan, Ceh yang dituju. Tidak kompromi, Thierry Gattuso mengamankan line pertahanan Sriwijaya FC. Shin Hyun Jun, Rahmat, Anton Samba. Terlepas dari kontrol Ramadan tadi, dapat dicuri oleh Hilton Moreira. Pergerakan cepat dari Hilton, melihat sayang sekali Keith Kayamba Gams tidak mengantisipasi bola daerah yang diberikan oleh Hilton tadi. Padahal akan menarik jika Gam langsung berlari menyambut bola daerah yang sangat bagus dilepas oleh Hilton tadi. Jamie Coy tanpa tekanan memberikan bola kepada Mahyadi Bangkabean. Pertandingan Derby Sumatera menghadapi PSMS Medan menjadi pertandingan yang sangat penting dan penuh arti bagi Sriwijaya FC tentunya untuk mencoba meninggalkan Persipura Jayapura di peringkat kedua. Ya, dan memang pertandingan ini akan sangat menentukan apakah Sriwijaya mampu terus menjaga jarak dengan Persipura, karena kita tahu besok Persipura akan menghadapi pertandingan yang sangat berat di kandang Persib di Stadion Siliwangi. Memberikan inisiatif kepada Sriwijaya FC tentunya apabila mereka mampu meraih 3 poin pada malam hari ini, membuat tekanan lebih berat terhadap tim Persipura Jayapura yang harus berlaga esok menghadapi tim kuat asal Bandung, Persib. Kembali tekanan harus dihadapi oleh lini pertahanan SFC dari kaki Nasya Ceh. Hampir 4-5 pemain Sriwijaya mencoba melakukan proteksi terhadap gawang Ferry Rotinsulu, dan percobaan jarak jauh tadi dapat dibaca dengan mudah oleh Ferry Rotinsulu. Ya, bukan hal yang sukar buat penjaga gawang asal Palu ini. Komentar yang cukup menarik dari seorang Ferry mengatakan bahwa dia tidak khawatir dengan ancaman seorang Osas Marflusaha, namun dia sangat takut dengan kekuatan second line dari PSMS Medan yang nampaknya terbukti dengan beberapa percobaan dari Nasya Ceh. Ya, dan hal yang menarik juga diucapkan oleh Ferry adalah agar semua rekan-rekannya tidak sesumbar. Terlepas dan kembali peluang dari kaki Hilton Moreira tadi. Ya, kesalahan yang dilakukan lini belakang pemain Medan, bagaimana back pass disambut oleh Hilton. Beruntung Sasa masih dengan tenang menghalau tembakan Hilton tadi. Ya. Momen yang penting bagi PSMS untuk menahan skor tetap di 1-0. Masuki 2 menit terakhir di waktu normal ini. Lim Junsik. Umpan melebar. Jamie Coyne dalam posisi menyerang bagi Sriwijaya FC. Ponario Astaman kembalikan bola kepada Jamie.
Kecepatan memang tidak menjadi satu kelebihan dari Jamie Coyne, pemain bertahan asal Australia ini. Hasil yang tidak terlalu buruk, Bang Bari, dengan masuk menuju halftime. PSMS Medan sebagai tim tamu hanya tertinggal dengan 1 gol dengan begitu banyaknya peluang yang tercipta di depan gawang Edi Kurnia. Ya, dan terlepas dari gol yang tercipta di menit-menit awal babak pertama tadi, namun secara keseluruhan anak-anak Medan mampu mengimbangi tim sekelas Sriwijaya. Uban dengan kontrol yang sangat baik. Osa Smart berusaha kembali coba memberikan tekanan melewati Mahyadi Panggabean. Oh, sayang sekali, offside. Osa Smart berusaha. Betul, terlalu cepat satu langkah tadi kita lihat. Memang sangat berbahaya mantan top skor divisi utama dengan 26 gol ini ketika memperkuat PSAP Sigli. Hanya 1 menit minimal perpanjangan waktu yang diberikan oleh wasit Soeharto. Penario Astaman coba melakukan ball possession untuk menutup babak pertama ini. Sriwijaya FC unggul dengan 1 gol tadi dari Keith Kayamagams. Sebuah umpan terukur coba dilepaskan menuju Ridwan. Masih dapat dengan mudah dibaca oleh Lady Utomo. Shin Hyun Jun backhander tadi lebih dekat kepada Mahyadi Panggabean. Ponario Astaman kali ini melebar kepada Supardi, dan nampaknya menjadi akhir dari babak pertama yang penuh dengan aksi di depan gawang bagi kedua kesebelasan. Keith Kayamagams mampu merobek jala Edi Kurnia di awal pertandingan tadi, membuat Sriwijaya FC untuk sementara unggul 1-0.